Suyu, aku bilang, jangan nilai. Aku pakai pandanganmu itu. Sambut ketua baru. Kenapa datang lagi? Chen, kamu satu-satunya anak ayah. Jika tak pulang, ayah punya banyak harta. Siapa pewarisnya? Fang Changhai, pas ibu mati 5 tahun lalu, aku sudah meneleponmu 100 kali. Sungguh, aku cuma mau kamu pulang. Gimana denganmu? Kamu masih enggan pulang. Orang egois kayak kamu, ayah tidak layak jadi ayahku. Chen, dulu ayah salah. Ayah mau tebus salah ini. Sekarang ayah orang paling kaya. Harta ayah tidak ada tanding. Tunggu kamu pulang buat waris. Harta apa? Orang kaya apa? Aku tak peduli. Aku kasih tahu, buang saja niat itu. Aku tidak bakal ikut pulang. Chen, ayah tulus mau ganti rugi. Mobil ini dan villa di Longji ini kado buat kamu. Kamu terima saja. Pergi sana aja. Jangan ganggu aku kerja lagi. Aku nggak butuh barang ini. Sama kamu juga. Saya tak mau jumpa lagi. Chen, ayah tahu kamu selama ini hidup susah. Kalau belum mau pulang, kartu ini harus kamu ambil. Aku bilang tidak mau. Bawa. Jangan ganggu aku kerja. Ambil ini, ayah pergi. Chen, ayo makan. Ya datang. Tanpa limit sandi ulang tahun kamu. Chen, ayah kerja keras seumur hidup kumpulkan harta ini. Cuma buat kamu. Ayah harap kamu pikir baik-baik. Beres kerja hari ini, uang mahar Xiaoyu 300.000 cukup. Mengapa Xiaoyu di sini? Aduh, Tuan Wang. Xiaoyu dapat kamu, itu rezeki sangat besar. Xiaoyu, Bibi, kalian juga di sini? Pas sekali. Ini kan pacar Xiaoyu si kule itu? Oh, bukan. Xiaoyu sebentar lagi jadi milik aku. Sadar diri dan sana pergi. Maksud kalian apa? Fang Yichen, kita putus. Putus? Kita mau nikah. Kenapa mau putus? Ini mahar 300 juta, baru kumpul uang. Aku tunangan Tuan Wang sekarang. Mahar sedikit ini, aku tidak butuh. Uang sedikit ini, mau nikah sama Xiaoyu. Mimpi saja kamu. Harta Tuan Wang sangat banyak. Kamu tidak level sama dia. Suyu, kamu mau harta sampai nikah sama dia? Kalau tidak sama dia, nikah sama kamu, kembalikan kartu ini. Aku mau nikah sama Tuan Wang yang kaya raya, bukan sama pria baik macam kamu. Dia beri kamu berapa uang? Aku juga bisa beri. Wah, aku tidak salah dengar. Kamu mau banding harta dengan Tuan Muda Wang? Kenapa? Sudah tidak kuat. Kamu tidak pikir? Kamu cuma kuli bangunan. Apa modal kamu banding dengan dia? Rumah Tuan Muda Wang di Provinsi Jiang saja ada puluhan unit. Kamu lihat gaji cuma beberapa ribu. Kamu tidak ada wibawa laki-laki. Kamu memang tidak guna. Bocah. Aku beri lihat apa itu laki-laki sejati. Asal Xiaoyu mau nikah dengan aku bisa beri 1 Panamera lagi. Cuma uang segini, umur hidup kamu tidak bakal dapat. Aduh, dia tidak banding dengan Tuan Muda Wang. Aku rasa kamu cepat cari wanita baik. Jangan hidup kamu sana. Xiaoyu tidak akan nikah dengan kamu. Suyu 5 tahun kita,
Apa bisa ukur pakai uang? Fang Yichen, 5 tahun terus kenapa? Suyu mau pria seperti Tuanmu Dawang. Tapi kamu cuma pria baik. Jadi Tuanmu Dawang saja tidak banding jalan sama orang seperti kamu. Aku rasa malu sekali. Sudah, Xiaoyu. Dia cuma kuli bangunan. Jangan banyak bicara sama dia. Jangan buat dia sulit. Aku lihat, dia tidak mau putus. Dia cuma sengaja ulur waktu. Tuan Budawang, benar? Kenapa belum pergi? Mau lihat sendiri? Seserahan dari Tuan Mudawang. Mau tahu jumlah itu? Anak muda, aku kasih lihat sekarang. Ini kartu hitam Bank Nuosin. Limit 3 juta. Xiaoyu bisa pakai puas. Ini beda kasta kita. Ini persis seperti kartu kasih ayah aku. Fang Yichen, kamu kaget? Kamu cuman kulit kasar. Masih saja sok kaya. Cermin diri kamu itu. Lihat rupa kamu. Orang seperti kamu, syari tidak pantas, sepatu saja tak layak. Fang Yichen, kamu konyol banget. Lucu lihat kamu. Aku mau makan enak, pakai barang mewah. Kamu tidak akan sanggup punya semua ini. Barang yang aku mau, tidak mungkin kamu beri. Itu karena kamu tidak kenal aku. Hanya satu kartu bank. Kalian sudah tunjukkan wajah asli. Kamu sombong sekali. Kamu tahu kartu bank ini artinya apa? Sudah, Xiaoyu. Dia cuma buruh. Mana tahu soal begini. Bank Nuosin kami, bank paling top dunia. Kartu debit biasa pun harus punya harta jutaan baru bisa buat. Tapi kartu hitam ini minimal harta ratusan juta. Dan harus punya keluarga lama baru bisa daftar. Cuma modal ini saja. Kamu mau saing sama aku? Hanya kartu hitam. Senang sekali kamu. Kamu benar kurang wawasan. Kamu! Fang Yichen, sebenarnya mau ngomong apa? Dia cuma buruh, benci kaya. Xiaoyu, baby. Tidak perlu marah sama dia. Dia cuma iri karena tidak mampu. Cuma semut kecil saja. Kamu bukan cuma picik, tapi juga kurang ajar. Jika tak bisa bicara, aku ajar kamu. Fang Yichen, Tuan Muda Fang bukan lawanmu. Asal kamu tahu, bukan cuma kota Hai, tapi seluruh provinsi Jiang, hanya sedikit orang yang punya kartu hitam Bank Nuosin. Satu kata dari mereka bisa mengubah hidupmu. Tuan muda manja. Bisa putus jalan hidup aku? Kartu hitam. Aku juga punya. Kamu kenapa punya kartu hitam? Tidak mungkin. Kenapa kamu bawa kartu hitam? Kamu pikir bahwa satu kartu palsu ini bisa tipu aku? Jangan nilai aku pakai pandangan sempitmu. Harta aku tidak akan terbayangkan. Kamu... Kartu kamu ini jelas palsu. Kartu hitam Bank Nuosin cuma ada satu di dunia. Belum pernah digunakan. Tidak ada yang melihatnya. Belum pernah dibagikan ke siapapun hingga kini. Kartu yang belum pernah bagi ke orang lain. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Jadi kartu ini jelas-jelas palsu. Tidak perlu aku cek lagi. Apa hakmu sebut palsu? Kartu Bank Nuosin. Warna hitam semua. Tetapi di kartu kamu ada lingkaran pinggiran emas. Kartu hitam emas itu pasti belum aktif. Yang belum pernah aktif, mana mungkin itu ada padamu. Jadi pasti kamu palsu. Fang Yichen, demi tipu aku supaya bareng, kamu tega lakukan hal kayak palsu kartu. Kamu benar-benar bikin jijik. Harus minta maaf. Itu dia. Kamu... Oke. Aku kasih tahu siapa yang mesti minta maaf. Aku masuk sistem Bank Nuosin, langsung tahu. Fang Yichen, kamu tidak punya malu. Harus bukti kuat dulu. Bareng aku. Apa? Kenapa Tuan Wang? Kartu Yaojin beneran di Jiangsheng? Ah? Tidak mungkin. Meski benar ada di Jiangseng, itu bukan miliknya.
Pria seperti dia tak mungkin memilikinya. Iya, benar. Kartu Yaujin cuma lewat undangan. Mau sekuat apapun orangnya, tidak bisa ajuin sendiri. Aku yang ini. Nyolong. Sige, nyolong. Aku hampir saja percaya omong kosong kamu. Fang Yichen, nyolong lebih parah dari bikin kartu palsu. Lebih jahat. Apa bukti kalian kalau aku yang nyolong? Tuan Muda Wang itu kepala keamanan informasi Bank Nuosin. Mau tahu kartu ini hasil nyolong atau bukan? Itu gampang banget. Hasil nyolong atau bukan, aku cek langsung tahu. Kartu hitam Bank Nuoxin ada sidik jari dan GPS. Jika dipakai orang lain lebih dari 2 jam, otomatis terblokir. Aku telepon sekarang biar tahu siapa yang hilang. Lihat seberapa tajam lidahmu. Halo, asisten Sun. Bantu aku cek kartu hitam ekor 001, apa ada laporan hilang? Lapor Pak Wang. Kartu hitam ekor 00001 tidak ada laporan hilang. Apa? Aku tahu. Kartu ini belum pernah aktif, jadi setelah dia curi, dia tidak bisa pakai. Bank jadi nggak bisa melacak. Xiao Yu, untung waktu itu kamu tidak ambil kartu itu. Kalau tidak, pasti bakal seret keluarga Su. Imajinasi kamu tinggi sekali. Fang Yichen, kamu sungguh keterlaluan. Kalian yang keterlaluan. Fang Yichen, kamu benar-benar berani. Berani bawa kartu curian. Buat hancur keluarga Su. Tuan Muda Wang, hal ini harus hukum berat. Beri dia, pria tidak tahu diri ini, sebuah pelajaran. Yang harus beri pelajaran. Itu kalian. Aku pemilik kartu hitam 0001. Tuan Fang, aku manajer pribadimu, Shilei. Ada yang bantu? Shilei, aku kasih waktu 3 menit ke Yun Kige. Kalau kamu telat, aku tarik semua aset di Bank Nuoxin. Jangan, Tuan Fang. Jika semua asetmu ditarik, bank kami bisa bangkrut. Makanya cepat ke sini. Fang Yichen, kamu mau panggil bantuan? Haha, boleh juga. Kerja kamu cukup niat. Kamu tahu siapa Shilei? Dia wakil direktur Bank Nuoxin. Kamu pikir cuma telepon sembarang? Aku bakal percaya dia datang? Boleh saja banyak gaya. Kamu pandai acting, kenapa tidak jadi aktor? Pasti lebih untung daripada jadi kuli proyek. 3 menit, kalian lihat saja. Pindah semua aset. Di kantong kamu tidak punya 500. Aku takut sekali. Takut Bank Nuoxin tidak ada uang kamu. Bank Nuoxin bakal bangkrut. Dia bukan tidak ada uang. Bahkan 50 pun tidak. Tunggu asetku selesai dipindah. Jangan bersujud minta maaf. Kamu benar, sedang acting. Fang Yichen, Bank Nuoxin tidak bakal biar orang seperti kamu kacau. Jangan bikin malu. Cepat pergi. Fang Yichen, jika kamu ganggu orang di Bank Nuoxin, akibat kamu tidak tahu. Kamu harus cepat pergi. Dia tak bisa pergi sekarang. Aku sudah lapor tim jaga Bank Nuoxin. Tim audit sudah sampai. Ini kalian. Siapa yang berani bergerak? Kenapa? Sekarang takut. Mana sombong kamu tadi? Tuan Muda Wang, Fang Yichen buat ini karena aku. Meski dia salah, tapi jangan kasar. Maaf saja kali ini. Xiao Yu, sudah begini, kamu masih bela sampah ini? Calon kamu itu Tuan Muda Wang. Kalau bikin dia marah, dia bakal tarik modal grup Su kita. Keluarga Su bisa hancur. Ibu diam saja. Fang Yichen, kamu tidak pergi. Mau tunggu Tuan Muda hajar. 1 menit. Aku lihat waktu kamu cuma sisa 1 menit. Hajar. Patah kaki dia. Bawa dia, periksa pelan-pelan. Henti.
Wakil Direktur Shi. Dia benar panggil orang. Ini oleh apa? Wakil Direktur Shi, kamu harus bela kami. Dia ini bukan cuma curi kartu hitam Bang Nuoksin mencoba menjebakku. Maaf, Nyonya. Bang Nuoksin kita sudah buka 100 tahun. Belum pernah terjadi kartu hitam hilang. Ada bukti nggak? Wakil Direktur Shi, bocah ini cuma kuli mahar. Buat anakku saja dia tidak punya. Kartu ini, mana mungkin milik dia? Ibu-ibu, kalian salah paham tentang Tuan Fang. Kartu hitam Bang Nuoksin ini unik di dunia. Milik Tuan Fang. Apa? Yichen, kamu punya kartu hitam. Soal hal ini, kenapa aku tidak tahu? Ya, Yichen, kamu orang hebat. Maafin aku. Kata-kataku tadi jangan masukin ke hati. Makasih buat hari ini. Aku sudah selesai kerja terus, ya. Bang Nuoksin kami siap melayani kapanpun. Percayalah, kami bekerja dengan baik. Aku pamit dulu kalau sudah selesai. Tunggu. Kalian semua bersekongkol. Tuan Muda Wang. Shilei, kamu wakil direktur Bang Nuoksin malah sekongkol sama kuli ini. Buat nipu kami. Tuan Muda Wang, saya nggak ngerti maksudmu. Aku tak pernah dusta. Kamu masih tetap ngelak? Dia belum bisa jelasin asal-usul kartu ini. Dia juga tidak tahu kenapa kartu ini belum juga aktif. Dia cuma mau ganggu Suyu, harus pakai kartu itu. Terus kamu bilang, itu punya dia. Itu cuma buktiin satu hal, kamu lindungin penjahat. Bagus. Ternyata kalian satu komplotan. Fang Yichen, kamu makin hebat saja. Panggil Wakil Direktur Shi buat berakting. Jangan bicara begitu, Tuan Muda Wang. Aku kerja di Bank Nuoksin lebih dari 20 tahun. Selalu patuh aturan. Nggak pernah buat hal yang buat bank rugi. Oh ya? Karena patuh aturan. Jadi kamu butuh uang. Kerja sama si tukang bangunan. Kamu bohong ke kami. Cepat akui. Berapa uang haramnya? Tuan Muda Wang, jangan salah paham padaku. Jika sentuh Tuan Fang, ini bisa buat bank. Alami rugi besar. Bahkan buat kami masuk jurang kehancuran. Kurang ajar Shilei. Kamu demi tukang bangunan buat Bang Nuoksin jadi terlihat rendah. Kamu bilang gak korupsi? Wakil Direktur Shi, aku minta pikir matang. Demi si tukang bangunan rusak masa depan kamu, apa itu sepadan? Tuan Wang, aku kena jebak. Fang Yichen, sekarang kamu bengong. Orang suruhanmu tidak bisa bantu. Bantuan? Aku tidak butuh bantuan. Kamu masih mau ngeyel, Fang Yichen? Bank Nuoksin sudah pecat Shilei. Seluruh industri keuangan cekal dia. Aku mau lihat sekarang, siapa lagi yang mau bantu bicara buat kamu. Tuan Wang memang hebat. Tuan langsung bongkar rencana busuk dua orang ini. Kalau kami benar terima kartu ini, harga diri Xiaoyu kami pasti hancur total. Bibi aku singkir sampah itu, semudah aku injak semut, begitu saja. Aku buat begini demi lindung Xiaoyu dan reputasi Bang Nuoksin. Fang Yichen, kamu lihat itu. Ini baru namanya pria yang benar. Kamu beda. Kamu cuma sok pintar. Kamu pakai segala cara demi tujuan. Dulu aku benar-benar buta. Aku mau sama kamu lama. Pikir itu buat aku. Fang Yichen, kamu lihat itu? Ke ai, tetap ke ai. Kamu mau bilang apa lagi? Fang Yichen, dulu aku pikir kamu itu orang yang jujur. Sempat mau nikah sama kamu. Tapi sekarang kamu, semut itu gampang diinjak sampai mati. Tidak tahu, malu sekali kamu. Acting di sini lama sekali. Cepat sujud minta maaf pada Tuan Muda Wang. Lalu sujud di depan Bang Nuoksin 3 hari 3 malam. Aku bisa bantu minta ampun. Biar kamu tidak cacat. Nona Su, Tuan Muda Wang, jangan begitu. Tuan Fang, karena dia punya kartu hitam Yao Jin, itu bukti aset miliknya. Bank kami tak bisa hitung. Jika Tuan Fang kecewa, bank kami bisa bangkrut jika aliran dana terhenti. Kamu belum menyadari fakta sampai sekarang. Dia cuma kuli proyek, mana mungkin punya banyak aset. Tuan Muda Wang, sebelum jelas, jangan nilai orang dari tampang. Setahu aku, kartu hitam yang kita rilis memang ada di Provinsi Jiang. Apa itu Tuan Fang? Bohong. Banyak orang di Jiang. Masa iya semua orang bisa punya kartu hitam Yao Jin ini? Kamu demi lindungi ke ai ini, kamu malah pakai dalih begini. Shilei. Kenapa dulu aku tidak sadar di Bang Nuoksin kita ada orang sepertimu? Orang bawa masalah. Sudah. Aku malas debat dengan kamu. Kamu bawa Fang Yichen pergi. Tunggu, Tuan Muda Wang. Aku Shilei, Wakil Presiden Bank Nuoksin. Aku tegur kamu.
Meski kamu punya kuasa besar, ini urusan internal bank kami. Orang luar jangan ikut campur. Meski ayah kamu datang, saya yakin dia sangat menghormati Tuan Fang. Bank Nuosin kami tidak izin siapapun anak manja buat kacau. Kamu wakil presidensi. Ayah dari Wang, dia presiden Bank Nuosin. Apa kamu wakil presiden? Mau atur cara presiden? Margashi, ayahku itu bos kamu. Presiden Bank Nuosin bisa gerak sumber daya dunia untuk bantu dia. Apalagi hanya singkir kutu. Kamu yang mau pecat, berani kritik ayahku. Wakil direktur Shi. Ingat, kamu cuma wakil direktur. Meskipun kuasamu besar, kamu nggak bisa jaga Fang Yichen, Tuan Wang kami. Anak kandung direktur bank. Kamu pikir direktur bank bakal kayak kamu? Nggak punya mata? Kalian semua keterlaluan. Berani hina Bank Nuosin, tamu terhormat kami. Kalian akan dapat balasan. Mungkin kamu yang bakal kena. Aku telepon ayah sekarang. Biar dia lihat sendiri. Gimana bawahan paling setia, dia sudah korupsi uang. Halo ayah. Ada apa? Kartu hitam Yao Jin Nuosin ada yang curi. Shilei lindungin penjahat. Ayah cepat ke sini. Apa? Ayah segera datang. Tunggu ayah sampai sini. Aku mau dengar alasan kamu. Bagus, biar dia lihat anak baik apa lakuin di sini. Satu kata lagi, aku bakal hancurin kamu. Fang Yichen, semua ini gara-gara kamu. Kamu seret wakil direktur Shi. Kamu ganggu direktur bank. Kamu gak rasa salah, kamu malah keras kepala.
Pak Fang benar soal 4 angka. 8. Ayah, kamu bicara apa? Mana mungkin hal ini terjadi? Dia pasti sudah menghafalnya. Benar, itu kan kartu curian. Pasti dia sudah latihan dulu. Kang Yichen niat sekali buat tipu. Kalau pakai bakat buat cari uang, kenapa masih jadi kuli begini? Dia memang mau cari uang, tapi dia tidak punya bakat. Cuma bisa curi-curi saja. Dasar sampah masyarakat. Asal-usulnya sudah aku jelaskan. Nomor kartu juga sudah aku hafal. Apalagi? Pak Fang, tenang sedikit. Verifikasi identitas butuh beberapa tahap. Nomor kartu itu langkah awal. Berikutnya tinggal verifikasi kata sandi. Kepala bank sudah siap. Bang Yichen, kamu pasti gagal. Aku saranin kamu, hargai setiap detik sisa hidupmu.
Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Paham, aku sudah beli Tianlong, grup paling besar di Jiangxing. Ayah kamu memang pimpin situ, tapi semua saham milik kamu. Besok kamu bisa serah terima. Grup Tianlong milikmu. Ini cincin pemimpin baru. Tanda identitas kamu sekarang ini. Kartu hitam tanpa batas dana. Grup Tianlong nomor 1, Jiangsheng. Sudah 5 tahun kini, aku bakal buat Suyu sesal atas apa dia buat. Tuan Muda Fang, infonya begitu. Crop Su cuma bisnis kecil. Keluarga Wang diusir Bank Nuosin. Wang Kangnian jadi tumpuan mereka sekarang. Wang Kangnian jadi tumpuan. Tianlong pernah kerja sama mereka, tapi bisnis mereka sangat kecil. Tidak bakal ada masalah besar. Kerja sama dengan grup Tianlong, peluang bangkit Wang dan Su. Jadi, kamu mau buat apa? Warga Jiangsheng sudah tahu itu. Ada orang kaya beli Tianlong. Besok aku buat pesta besar. Umum identitas kamu ke publik. Mereka pasti datang ke pesta. Kamu bisa permalu mereka semua. Ikut saran kamu. Saja sekarang aku bantu urus bisnis Tianlong. Aku ke kantor sekarang. Oh, ayah kirim ini. Semua hadiah ini untukmu. Aku tunggu temu besok. Suyu, kamu tinggalkanku demi uang. Jangan sampai menyesal besok. Pemilik Tianlong sudah berubah. Apa? Pemilik Tianlong ganti orang? Peluang emas, keluarga Wang bangkit. Sangat bagus untuk kita semua. Kirim 90% harta kita ke Tianlong. Wang bangkit lewat cara ini. Cukup sekali ini. Baik,
Mundur. Tunggu. Pak Cheng, kamu kan GM Grup Tianlong. Kamu mau bela sampah ini, Kamu tidak perlu tahu. Tapi kamu harus cepat minta maaf demi grup Wang. Juga buat keluarga Wang biar tetap semangat. bilang lagi. Kalau aku tidak salah, maksudmu kalau aku tidak cepat minta maaf, dia bisa hancur. Grup Wang, begitu? Benar. Hebat. Apalagi malam ini aku akan ketemu orang paling kaya. Hanya dari aku saja bisnis grup Wang sudah masuk ke cabang grup Tianlong. Kecuali dia punya status sangat hebat. Jika tidak, Mana bisa dia hancur grup Wang milikku? Cuma modal mulut, karismatik kamu. Berani pukul aku? Pukul saja. Tadi kamu benar. Cukup bicara saja. Wang bisa hancur. Kabar Song Yuanran, umum lebih awal hasil buat Wang. Iya. Pak Fang, Tugas dari Bapak apa hasilnya? nanti aku ke pesta. Buat umum proyek wisata keluarga menang lelang. Dan umum ke publik, Tuan Muda Fang itu ketua baru grup Tianlong. Dengar-dengar, Yi Chen dan wanita itu, Suyu sudah putus. Soal lelang ini, Pak Fang tenang saja. Tanpa bantu Bapak dan Tuan Muda Fang, grup Su milik Suyu maupun modal atau kuat budaya tidak akan dapat proyek. Soal Wang Hao dan grup Wang. Meski dulu kerjasama dengan grup Tianlong, dia tidak sopan, terus hak lelang sudah hilang. Busang. Di ruang pesta ada masalah. Keluarga Wang buat Tuan Muda Fang marah. Halo, Wang Kangnian. Kamu benar punya anak hebat. Saya beri waktu 10 menit. Segera ke sini dan minta maaf di lelang. Dalam 10 menit, kalau kamu tidak muncul, keluarga Wang hancur malam ini. Fang sudah melapor, Pak. Iya. Fang Yichen, kamu tahu siapa Direktur Song? Dia keluarga terbesar di Jiangcheng. Nona besar Song. Dia kuasai keluarga Song. Dia baru 24 tahun sudah bawa Song ke dunia. Jadi orang terkaya di Jiangcheng. Nama orang hebat begitu keluar dari mulut kamu, itu cuma hina dia. Benar. Nona besar Song idola aku. Siapa yang tak kenal namanya? Dan kabar itu, dia beli grup Tianlong. Bocah, kamu benar tidak tahu diri. Xiaoyu, lelang akan segera dimulai. Kalau dia terus gila, pasti seret kita juga. Fang Yichen, kamu puas? Apa kamu baru puas kalau sudah terlambat? Maksudmu nggak bisa pulang? Apa maksud itu? Kontrak itu? Kamu tahu kontrak itu penting buat aku dan keluarga Su. Jangan terus ribut ya. Nyawamu terancam. Iya, sangat penting. Jual diri ke orang itu penting demi uang, dia kasih untung. Suyu, kamu benar-benar tidak tahu kamu lepas orang hebat. Soal nyawa aku. Hari ini aku duduk sini, aku mau lihat siapa dari kalian bisa ambil nyawaku. Sombong sekali.
Acara makan malam ini sengaja dibuat kacau. Kari perhatian saja malah lebih buruk. Bicara sembarang di acara ini tidak sesuka hati. Ini semua karena tidak senang keluarga Su bakal dapat proyek kota wisata. Mau hancur acara tender ini. Tuan Muda Wang, sikap sombongmu itu buat aku benar kagum. Jangan berpura-pura, Fang. Kamu pikir malam ini toko besar Provinsi Jiang tidak bisa lihat niat busuk kamu itu. Jadi, ini alasan kamu terus buat onar malam ini. Saya tak sangka kamu begini. Suyu, apapun aku kata, kamu tidak percaya. Namun apapun dia bilang, kamu langsung percaya. Aku benar-benar ingin tahu, selama ini, pernahkah kamu coba mengerti aku? Kamu malah salah, Suyu. Tidak tahu malu? Jelas kamu yang cinta sendiri. Sekarang malah salah kami. Apa kamu masih laki-laki? Iya, cinta sepihak aku. Semua harta suaku yang kasih. Fang Yichen, sudah cukup. Tidak malu apa? Aku tahu menolak nikah buat kamu sangat hancur. Tapi kita tidak jadi nikah. Aku juga tidak ambil mahar. Kamu buat aku malu. Kapan kamu bisa punya tanggung jawab sebagai... Laki-laki, diam kamu. Siapa kamu? Berani bentak Tuan Fang. Kamu sudah mengejar aku selama 5 tahun. Asal kamu minta maaf, aku akan pakai semua aset keluarga Su demi selamatkan nyawamu. Ini hal terakhir aku bantu. Sekarang kita asing. Tidak usah. Intinya, kamu cuma khawatir proyek. Fang Yichen, kamu? Karena orang ini tidak tahu balas budi, buat apa bantu dia? Lagi pula, onar dia sudah buat gempar Jiang. Tidak ada yang bisa bantu. Walau Su keluarga baru, tapi tidak bisa tanggung semua ini. Kamu mau bilang semenit lagi, Nona Besar Song bakal sampai sini, bilang keluarga Wang sudah hancur. Cih, kamu benar-benar tidak mau nyerah juga. Oke. Aku biar kamu rasa pelan. Apa itu putus asa? Sini kalian. Berani sekali kalian. Nona Besar Song. Nona Song. Direktur Song sudah tiba. Sambut Direktur Song. Aku tadinya ingin kamu rasa putus asa itu pelan. Sekarang kamu malah makin hancur. Masa? Cari mati saja. Aku tunggu di sini aja. Kamu benar-benar cari mati. Mengapa belum bangun? Mau terus nekat? Mengapa harus bangun? Nona Song sudah sampai.
Kalau kamu bisa dapat sedikit peluang dari dia, mereka katakan didesak ke jalan buntu. Jika tetap di sini, Nona Song sudah marah, kamu buang kesempatan terakhir kamu. Mungkin kamu belum paham. Malam ini mereka harus Kata-kata Nona Su sungguh buka mata aku. Karena kamu pikir begitu, aku rasa kita tidak perlu bicara lagi. Manusia biasa tak kenal Tuhan. Kalian semua ini hanya mencari alasan buat hibur diri sendiri. Lucu sekali. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Cuma bicara apa adanya. Soal identitas dia jauh dari bayangan kalian. Tapi karena lihat kalian tidak tahu apa-apa, aku mau saja ungkap sedikit pada kalian. Tidak perlu, pria tidak guna, cuma bisa sembunyi di belakang orang. Aku tidak minat. Orang seperti dia cuma buat aku muak. Semoga kamu tidak sesal. Alasan untuk aku sesal mungkin ada banyak, tapi pasti bukan dia. Tolak nikah sama dia adalah hal paling benar dalam hidup aku. Justru kamu, Nona Song. Kamu orang penting Tialong, mantan direktur utama. Tidak perlu bersama pria tidak guna seperti dia. Buang waktu dan tenaga orang seperti itu. Cuma bakal buat kecewa. Karena Nona ini tahu aku adalah direktur utama grup Tianlong. Lalu apa hak kamu? Berani sekali atur aku, Song Yanran.
Ada apa ini? Tuan Fang, maaf tidak menyambut saat Anda datang. Barusan kalian sedang apa? Tuan Fang, Tadi ada masalah kecil. Ada lalat masuk. lalat? Orang cari mati. Bodoh sekali. Tidak tahu pakai cara apa tipu Nona Song demi dia. Tuan Fang jangan pikir. Tuan Fang, tenang saja. Kita panggil orang untuk bersihkan dia. Kalian ini benar-benar sombong sekali. Aku Wang Hao, sambut Tuan Fang. Tuan Fang, tadi Nona Besar Song bela kuli bangunan itu mau usir grup Wang dari daftar mitra kami. Tuan teman lama ayah. So, hubungan dan kuat, kami tidak layak keluar. Kalau malam ini ayah bisa ikut pesta ini, ngobrol sama Tuan, itu bagus sekali. Wang kalian, kalau bisa ikut aku, Wang malam ini jadi hal bagus. Mata yang mana? Lihat, dia datang.
Dulu kalian suruh aku hancur. Kalian lebih tegas dari sekarang. Itu semua cuma salah paham. Para elit Jiangsheng berkumpul. Kamu suruh semua orang mati. Keluarga saya dihapus dari provinsi Jiangsheng. Ada yang salah? Aku hormat kamu. Makanya aku panggil kamu Tuan. Kamu harus mengerti. Jangan bertindak berlebihan. Kalau kamu tetap keras, nanti cuma bawa petaka. Direktur Fang, kamu pegang saham terbesar Tianlong. Orang terkaya di dunia. Kami semua hormat kamu. Tetapi apa yang dia buat, Jiangsheng tidak bisa terima. Kamu tahu bicara sama siapa? Direktur Fang, semua ada batas. Malam ini kami memang salah. Kami mau rendah diri. Beri ganti rugi untuk minta maaf. Tetapi dia mau sapu bersih. Itu jelas tidak mungkin. Lagi pula semua orang sini sudah lama di Jiangsheng, kuasa puluhan tahun. Nama-nama besar. Punya akar kuat, punya dasar kokoh. Lalu dia, apa hak dia bicara begitu? Untuk hancur kami. Kata Direktur Sun benar. Keluarga Zhao juga sama. Salah satu keluarga top Jiangsheng. Masa cuma karena ucapan dia kami harus hancur? Direktur Fang, ini masalah serius. Kalau cuma canda, tidak apa. Kalau kamu anggap serius, keluarga Li tidak bakal terima. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Direktur Fang terlalu jauh. Kami cuma mau jaga diri, minta maaf dan ganti rugi, tetapi hancur sendiri tidak mungkin. Dan kamu bocah. Kamu dapat segan, Fang dan Song. Itu luar biasa. Aku kalah. Tetapi aku ingat kamu. Tahu diri dan tahu posisi. Semua keluarga ke sini, kalau satu lawan kamu, kamu tidak bakal kuat. Kamu begitu yakin? Benar. Aku kuasa Jiangsheng puluhan tahun, bawa keluarga Sun ke posisi paling atas. Selain status itu, aku tetap yakin bisa jadi tumpu. Tanpa Direktur Fang dan Song yang segan padamu, apa yang tersisa darimu? Kalau kamu punya kuasa, tunjuk sekarang pada kami. Baik. Kalau begitu, aku penuhi mau kamu. Song Yanran, Iya. dalam 3 menit, San jadi bangkrut. 3 menit. Keluarga San memang tidak jaya lagi. Tapi dasar dan aset yang kami tumpuk bukan hal yang bisa kamu hapus. Tuan Fang dan Nona Song belum tentu. San Zijian, kamu salah. Tuan Fang cuma butuh 3 menit saja. Kamu seharusnya menyerah untuk selamat, tapi sekarang sudah terlambat. Keluarga Sun tidak bakal selamat. Nona Song, kenapa kamu bela dia? Lagi pula bukan cuma aku saja. Benar, keluarga Zhao ikut keluarga San. Baik, 3 keluarga besar provinsi Jiang bakal habis. Iya. Sepertinya kamu mau main kasar. Cukup, kamu tidak sopan pada Tuan Fang. Sudah kemari. Nona Song, apa kamu mau jadi dia lawan semua keluarga besar Provinsi Jiang? Keluarga besar Provinsi Jiang bukan apa-apa banding Tuan Fang. Biar bagaimanapun, kami punya jabatan tinggi di sini, kecuali dia punya latar belakang hebat, bisa kuasai dunia ini. Kalau tidak, minta kami tunduk, itu mustahil. Benar, tidak mungkin jadi... Tuan Sun, gawat grup serang pihak tidak jelas. Kita hampir bangkrut. Apa? Tidak mungkin. Kalau Tuan Fang mau kami hancur, aku mungkin percaya. Tapi kamu, apa modal kamu bisa begitu? Palsu, ini pasti palsu. Fang Yichen, apa rahasia yang kamu umpat? Ketua baru grup Tianlong belum jabat. Keluarga Wang sudah bubar. Jika keluarga Sun juga jatuh, seluruh provinsi Jiang, tidak ada yang sanggup ambil proyek. Jangankan bocah kayak kamu, pemegang saham seperti Tuan Fang Kun tak akan mampu. Kalau kamu tak hukum, dunia ini tidak adil.
Aku Sun Zijian, rela putus jalan hidup. Ketua, tolong beri jalan keluarga Sun. Punya sifat baik, silakan. Terima kasih Ketua Fang. Kalian gimana? Juga rela putus jalan hidup. Tolong Ketua Fang, beri jalan buat anak cucu kami. Urus keluarga ini serah ke kamu. Baik, kenapa jadi begini? Baru lewat 1 malam. Kenapa? Habis sudah. Keluarga Su aku akhirnya tetap hancur. Kasih tahu bisnis hebat Jiang Sheng yang jujur tanpa tipu bisa datang 3 hari lagi ikut proyek wisata Grup Tianlong. Siap, Ketua. Juga sebar perintah ini. Aku bakal waris harta keluarga Fang jadi ketua Grup Tianlong. Siap, Ketua.